pergi kamu ke majlis si fulan, minta bimbingan kepadanya. Ini adab di kalangan para kiai, para ustaz, para habaib, para ahli ilmu. Kalau ustaz merasa harus semuanya dengan ustaz itu, tidak boleh mengaji kepada ustaz lain, maka ada yang salah kemudian dalam pembelajarannya. Man salaka tariqan, siapapun, man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyyatil 'ammiyah. Itu kata sambung yang seringkali menunjuk pada objek atau subjek. Dia tidak punya batas. Bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, kaya, cukup, semua. Tanpa batasan-batasan kemanusiaan. Tanpa batas-batas yang dibuat oleh siapapun. Kata Nabi, man, siapapun dia, salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Dia menyiapkan dirinya, kemudian menempuh perjalanan khusus untuk belajar pengetahuan. Datang ke majlis ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka kata Nabi, orang ini setiap dia menyiapkan dirinya untuk datang belajar pengetahuan, datang ke majlis ilmu, maka setiap langkahnya akan dimudahkan oleh Allah, dihitung untuk meringankan langkahnya ke surga. Karena itu ada sebagian yang mengatakan orang-orang yang senang datang ke majlis ilmu itu adalah di antara ciri ahli surga yang sedang jalan-jalan di muka bumi. Masya Allah. Bahkan tidak cukup dengan itu. Kata Nabi, dia dapat bonus. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Bahkan kalau penuntut ilmu ini mengetahui, sejak dia keluar dari tempat dia tinggal, ada yang berangkat dari rumah, berangkat dari kontrakan, berangkat dari apartemen, berangkat dari manapun, dari kantor, dari sekolah, dari kampus, dari asrama. Sejak dia berangkat itu, maka para malaikat membentangkan sayapnya dan memberikan naungan serta ridha kepadanya. Jadi jangan dikira nih Pak, Ibu, hadisnya sahih. Kata Nabi, kalau penuntut ilmu tahu, kalau tahu artinya banyak yang tidak tahu. Kalau mereka tahu sejak keluar, itu malaikat sudah membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepadanya. Cuma karena sifat malaikat itu ghaib, tidak tampak dalam pandangan, maka kita tidak bisa langsung melihatnya. Dan memang berabe kalau kita bisa lihat malaikat. Begitu keluar dari rumah lihat malaikat bisa nggak jadi berangkatnya. Keluar malaikat kelihatan langsung begini. Bapak siapa? Saya malaikat maut. Oh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik. Dan ridhanya malaikat maknanya dua. Awas, hati-hati. Bisa memiliki dua makna. Ini yang sering saya katakan. Anda belajar dengan ustaz manapun, di ta'lim yang baik manapun, di majlis yang mulia manapun, usahakan sejak berangkat, masuk majlis ilmu, sampai pulang lagi, manfaatkan yang dua ini. Karena tidak didapatkan kecuali dalam situasi sedang menuntut ilmu. Dan boleh jadi saya berhusnudzan pada Allah subhanahu wa ta'ala, diringankannya langkah antum ke sini. Padahal ini siang. Kalau untuk dipakai tidur paling nikmat waktunya. Sabtu lagi. Banyak orang weekend. Ada yang ke puncak, ada yang ke Lembang, ada yang ke Bogor, ada yang ke Hubud Dunia, Sukabumi. Ya. Sukabumi Hubud Dunia. Suka Hubun Bumi Dunia. Sukabumi Hubud. Orang ada yang tidur, ada yang rekreasi, ada yang jalan-jalan, ada yang menghabiskan akhir pekan. Kok Anda bisa datang ke masjid mau belajar lagi? Waktunya siang. Ini kalau bukan Allah yang menggerakkan, tidak mudah kemudian untuk melangkahkan kakinya. Saya tidak pernah mengundang Anda, kenal aja tidak. Dan Anda pun belum tentu juga mengetahui. Jadi siapa yang melembutkan hati untuk datang? Kalau bukan Allah, mustahil. Karena itu kata para ulama, setelah Allah melembutkan hati kita, maka jangan sia-siakan dua manfaat yang langsung diaminkan oleh para malaikat. Apa dua manfaat ini? Satu, kata para ahli hadis, jika seseorang datang ke majlis ilmu, berpeluang mendapatkan ridhanya malaikat, maka di antara makna ridha ini yang pertama adalah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda kemudian datang ke majlis ilmu, di jalan sambil beristighfar, Allah ampuni saya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lantas malaikat mengaminkan, Allahumma gfir lahu. Ya Allah ampuni dia ya Allah. Ya Allah ampuni dia ya Allah. Dan dosa sebesar apapun, kalau benar itu dikerjakan dengan baik, seketika akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Pernah Anda dengar kisah seorang yang pernah membunuh 100 orang? Masya Allah. Saya mau tanya sebentar. Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Enggak, saya serius. Saya datang ke sini dikawal polisi. Saya mau kasih tahu. Anda enggak pernah bunuh orang. Jarang menyakiti orang. Tapi orang ini membunuh jadi profesi. Mabuk sudah tidak ada tandingan. Menyakiti enggak ada lawan. Yang paling luar biasa, satu kali terbersit dalam dirinya. Kapan saya bisa berubah jadi baik? Apakah selamanya saya akan begini? Nah, ini saya berikan pesan ini. Ini ada isyarat dalam Al-Quran halus sekali. Kalau sudah ada getaran di dalam jiwa, hati kita sedang tersentuh untuk menjadi baik, betapapun kasar dan buruknya perilaku kita, kalau hati mengatakan apa kamu akan berubah, itu tandanya langsung petunjuk dari Allah menginginkan kita berubah jadi lebih baik. Maka ikuti kata hati itu, istafti qalbak. Ikuti kata hati Anda, karena pada saat itu Allah sedang merangkul kita berubah dari masa-masa kelam sebelumnya menjadi lebih baik dan lebih mulia lagi. Maka diikuti oleh orang ini, kemudian dia datang kepada seorang syekh bertanya, bagaimana cara saya untuk bertobat jadi orang lebih baik lagi? Kata syekh ini paling menarik. Syekh ini tidak mengajarkan satu ajaran langsung, tidak mengatakan kepadanya, coba kamu sholat sekarang. Tidak mengatakan kepadanya, ayo saya bimbing kamu tobat. Tapi yang paling menarik, syekh ini mengatakan, pergi kamu ke majlis si fulan, minta bimbingan kepadanya. Dia akan mengarahkan padamu bimbingan terbaik untuk tobat kepada Allah. Ini adab. Adab di kalangan para kiai, para ustaz, para habaib, para ahli ilmu. Jika ada orang lebih pakar dibandingkan kita, jangan merasa semua harus kita selesaikan. Maka rujuk kepada orang yang lebih berhak untuk bisa membimbingnya. Nah, ini kalau ustadz merasa harus semuanya dengan ustadz itu, tidak boleh mengaji kepada ustadz lain, maka ada yang salah kemudian dalam pembelajarannya. Nah, ini dalam adab menuntut ilmu dan adab mengajar. Kalau ada orang lebih pakar dibanding kita, maka rujuk kepadanya. Karena tidak semua ustadz bisa menguasai segala hal. Anda ustadz bidang hadis, orang bertanya masalah Quran, tafsir, maka rujuk kepada ahli tafsir. Persis seperti dokter, Anda dokter mata, orang sakitnya sakit telinga. Masa orang sakit telinga mau Anda obati, Anda dokter mata? Rujuk kepada dokter telinga. Sakit jantung, arahkan kepada dokter jantung. Maka orang ini mengarahkan pada si fulan, datangi majlis si fulan. Kemudian diberikan nasihat. Di perjalanan, mintakan ampunan kepada Allah. Sambil berjalan, sambil istighfar. Sambil jalan, sambil istighfar. Maka orang ini saat berangkat, kemudian dia istighfari dirinya. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Astagfirullah. Saya punya dosa banyak ya Allah. Dosa saya besar ya Allah. Di perjalanan dia istighfar kepada Allah. Ditempuh dia jalan menuju tempat yang dia maksudkan untuk menuntut ilmu. Tiba-tiba Allahu Akbar, belum sampai ke tujuan. Ini tempatnya, dia tiba di tengah-tengahnya. Hanya lebih sejengkal saja. Maut datang menjemputnya. Meninggal di pertengahan jalan. Belum sampai ke majlis ilmu. Apa yang terjadi? Karena istighfarnya itu, dia bertobat kepada Allah. Maka orang taubat itu rumus Al-Quran. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Paling kanan di pertengahan di mushaf. Ibu kelihatan ini, Bu? Oh, jelas ya, dari sana tentu saja tidak kelihatan. Dari sini kelihatan? Belum saya tulis ya. Oh, Ibu luar biasa deh, Bu. Saya pikir cuma di Al-Azham, belum saya tulis sudah kelihatan. Mak-mak zaman now luar biasa. Sekarang kelihatan? Belum saya tulis. Saya tulis dulu ya. Nah, Quran surah kedua di akhir ayat, Masya Allah, 222. Perhatikan rumusnya. Innallaha yuhibbut tawabin. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang senang taubat. Cinta dengan orang-orang yang suka mengoreksi diri. Jadi sering saya katakan, Allah itu lebih cinta orang taubat, orang salah yang taubat, dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa diri salah. Saya ulang, Allah itu lebih cinta orang salah yang taubat, dibandingkan orang soleh yang selalu merasa benar. Tidak pernah merasa diri ada yang salah dalam hidupnya. Maka ketika seseorang itu bertobat kepada Allah, rajin istighfar, awas hati-hati. Setiap kita manusia biasa bukan nabi, maka tidak akan terlepas dari dosa. Demi Allah saya katakan,
Setiap hari yang kita kerjakan, tidak akan pernah tubuh kita terlepas dari dosa.